Jamaah sekalian, pagi ini nampaknya saya hanya menyimpulkan saja, walaupun saya enggak di ruangan masjid, tapi di box siaran pun mencatatkan apa yang disampaikan Sulaiman, agar adanya sinkronisasi, justru jangan sampai berlawanan arah dalam penyampaian, sehingga karena arahnya berlawanan pastinya tidak akan sampai ke tujuan yang kita tuju. Betul. Nah, beberapa yang disampaikan tadi walaupun nggak berurutan tapi isinya insya Allah sama, yakni bahwa ulama-ulama orang alim ini akan kelak nanti itu dimasukkan neraka lebih dulu daripada penyembah berhala karena ada kesalahan teknis. Ini dalam kitab Jubaid, ya Ibnu Ruslan mengatakan wa alim bi ilmi lam ya'malan wa adibun min qabli ubadil wasan. Wa alim dan orang alim bi ilmi kelawan ilmu lam iku ora ya'malan ngamalaken. Jadi punya ilmu tetapi dengan ilmu yang dimiliki dia, mereka, Anda, saudara tidak mengamalkan sesuai dengan ilmu yang ada. Maka dari Ibnu Ruslan dalam kitab Jubair min qabli ubadil wasan, maka ini disiksanya, diazabnya lebih awal, lebih dulu daripada penyembah berhala. Mulanya jadi wong alim belenak. Bahkan dalam kitab banyak saya sampaikan ya ayyuhalladzina amanu, sampaikan bahwa orang-orang yang beriman, janganlah kamu menyampaikan perkataan ucapan yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Kenapa? Karena nanti di yaumul kiamah itu Allah sangat membencinya. Di dunia dengan benci ulama-ulama kita menyampaikan dalil, mengeluarkan referensi, mengeluarkan apa yang memang ada dalam Al-Quran, cuma fakta di lapangannya berbeda, maka nggak usah nunggu nanti di akhirat, di dunia pun kian kemari kian berantakan. Misalkan bohong dilarang dalam agama karena dampak kebohongan akan bahaya. Jangan dari neraka, ning dunia ke berantakan bangsa umat. Musyawarah beli fair, memutuskan hasil karpe dewek, wong pada turu, pada ngorok, celeke, jadi menang. Wong pada turu, ngupai keputusan dewek, akibatnya sekarang ulama banyak karena nggak ngomong, cangkemnya dijejeli kayak sintren di bayret, cek bu, sintren ayu beli bu. Wong jadi sintren lamun punten amit, lamun mbak ini jadi sintren jadi beli jadi. Ibu ini beli jadi. Sintren kudunya perawan asli, dulu mana kak miliki. Dulu tekan tamu. Ya kan, wonge kudu suci, dandan rapi, cuma sayang ning receh ambruk. Contoh dibalangi, gitu receh gebelak beli. Gebelak sekarang tuh banyak, singkungan bersih, niatnya membela agama, jujur, benar, husnudon. Cuma nih karena macam-macam ana wadon, ana jabatan, ana dibalangkan ke belakang. Betul. Makanya Kanjeng Nabi ngomong, wahai paman, jangankan paman memberikan aku sejumlah uang, jangankan paman memberikan wanita-wanita yang cantik, jangankan paman memberikan jabatan, itu di hadapanku semuanya kecil, iwil. Walaupun paman bisa menurunkan matahari di sebelah tangan kananku, rembulan di sebelah tangan kiriku, untuk aku paman supaya berpisah dengan dakwah, demi Allah tidak paman,
sebelum Islam tampak atau aku binasa dengan Islam. Itu makna wala tamutunna illa wa antum. Kita ganti. Pak Kiai hidup kata haram. Pak Kiai ada jabatan lu, ya beli haram soten bagi kang mukmin. Akeh Kiai model dampaknya lah kenyataannya rusak tuh. Siapa kan nyalakan? Siapa kudu salah? Maka sampai Imam Ali karamullah menyampaikan manuzila balaunila bizambi. Kata Imam Ali, turunnya bala, turunnya bencana, turunnya musibah, turunnya petaka illa bizambin, itu disebabkan karena dosa-dosanya manusia. Ulah jare wong Sunda bledos untuk karangsa. Bu, punten Cina dosa beli. Cina dosa beli. Jelas karena katon wujudnya. Walaupun enak rasanya, lemot. Apa dia? Melatih burai. Melatih burai. Punten. Bu, mabok dosa beli, Bu. Bahkan mabok minum merupakan sumber dari segala sumber kejelekan. Uang bohong dosa beli, Bu. Uang beli jujur dosa beli. Uang tukang nyolong dosa beli. Uang bobodo dosa beli. Uang beli sholat dosa beli. Uang beli ngaji dosa beli. Uang beli sedekah dosa beli. Kira-kira di bangsa Indonesia yang beli kamu berbuat tukang mantek Indonesia jadi model apa dosa kita sudah sundul sampai di langit sudah. Punten Bu, wong lembuk bari wong bohong makan ibu. Jadi jangan dikambing hitam, kalaupun betul dosa, Bu. Wong lembuk bari wong kang beli ngaji akhirnya. Wong nyolong bari wong kang punten, wong kang ngaji akhirnya. Ya ke wong kang nyolong kang ngaji setitik. Inilah yang menjadikan negara kita yang dijanjikan Allah kaya raya. Sehingga terus demikian apa? Karena kita tidak pandai bersyukur. Nah, poin-poinnya ya. Di satu morning karena studio. Nah, kalau jadi bagaimana cara mengatasinya supaya Indonesia tidak demikian? Ya gampang. Ya, dari Imam Malik, wala rufi'a bala'an illa bi taubatin. Tidak akan pernah musibah berhenti ajaban kecuali dengan caranya adalah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana? Yang biasa bohong, tolong jangan bohong lagi. Yang biasa medit, tolong jangan medit lagi. Yang biasukan jamaah sholat, tolong jangan. Kesimpulan yang direct, jangan ditindaklanjuti. Agar apa? Agar kita terangkat dan bebas dari hal yang tidak kita inginkan bersama. Nah, kira-kira sanggup beli? Ninggal renten sanggup beli? Bu, ninggal renten sanggup beli? Ya beli sanggup. Jangan mau makan bakso modal renten. Boleh tolong ngapain modal gede 500 juta semua mau main pula. Aja sampai utang bank keliling. Ya pula kalau dia habis kuat lah anak Sulaiman dikit. Bro, Mas Ayu oh mak memang pas Pak. Pas. Cuma kira-kira duitnya pas beli jumlahnya. Pas Pak. Punten ya. Ini sampai jalan Kanjeng Rasul Bu. Jangan kanjeng Nabi. Bahkan jangan sesungguhnya hamba Allah. Ya. Yang itu mendapatkan hasil ataupun berbuat apa yang dilakukan di dalam dunia dari yang namanya riba dan haram, fannaru aula bihi,
maka nanti kelak yakni menjadi penghuni neraka. Dan saya sendiri nggak bisa makan bakso yang modalnya riba. Mulai dosa beribu, adanya kan kita sebeli makan riba ya. Kalau tahu Anda pun berdosa. Paham Bu? Supaya kita jangan selalu menyalahkan orang lain. Ki rusake jagat kudu wong bae kula ke andil gawe rusak. Sekurang-kurangnya ngamini ana wong jadi anggota dewan. Pengen jadi ibu dipakai pudung nerima beli. Dipakai duit terima beli. Barang wis jadi kang ditonton kan. Gone cicite wong beli beres. Ibu kebagian amin. Lah kira-kira praktek yang demikian tuh ada tidak? Ada. Dan sampai hari ini tetap ada. Makanya Quran dalam surat Bani Israil itu dinyatakan jangan kamu ikut kalau kamu tidak tahu karena inna sam'a wal basara wal fu'ada, karena sesungguhnya akan ditanya oleh Allah yang namanya itu mata, itu telinga, hati kita akan ditakoni, diminta pertanggungjawab. Jadi bokap gua akan ngemeng-ngemengin duit, gua beli urut tolak. Akhirnya kita beli urut aja. Kecuali urut ki, pula duit sekian juta, sing anu, terima, berarti urut hari masih sama jangan. Kalau kalau nyolong ya jangan, baru tak kali nyolong ya jangan diterima. Tapi nggak mungkin ada kali nyolong ngomong. Bu, anda beli kita oleh duit oleh korupsi, bosnya goengkel 500 juta, anda beli. Ya, otomatis bakal nolak pangsa rumah. Bulannya kang samar pun maka tolak. Nah, kemudian Kang Sulaiman juga ngomong ya, menyampaikan jadi ulama-ulama kita atau kita yang punya ilmu akan tetapi dengan ilmunya tidak mengamalkan, maka penyiksaan dan azab Allah nanti diberikan mereka adalah lebih awal daripada penyembah berhala. Bahkan dalam sebuah hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang saya pelajari dari kitab diajarkan di Jaga Satu, bahkan di Buya pun sama, yang kitabnya sama Riyadhus Shalihin, nanti kiamat terjadi. Allah mengeluarkan ahli neraka, ditaruh di pelataran neraka. Kemudian ahli neraka ini ditonton oleh ahli neraka. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi khususnya keluar brodolan kau tabrakul dua muter-muter kayak himar, saking lara, sehingga penduduk neraka menyampaikan kepada orang ini, wahai fulan, wahai garang mulia, apakah Anda di dunia tidak pernah mengajak amar ma'ruf? Dijawab, wah saya paling getol, wong ngomong ngaji, wong ngomong sembahyang, wong ngomong sedekah, tapi isunya beli ngelakoni. Kemudian saya juga melarang, jangan berbuat maksiat, jangan riba, jangan bohong. Justru saya melakukan. Artinya amar ma'ruf pun tidak cukup dalam penyampaian, tetapi kalau tidak diterjemahkan dalam perilaku kehidupan kita dalam bentuk nyata, jadi bisa gebuk apa kayak. Maka saya nggak mau. Dalam keadaan apapun saya berbuat. Saya ngomong A, pengen kalimat A dijadikan wujud A. Saya ngomong B, pengen B dijadikan wujud B. Kenapa? Siksanya berat. Kabura maqtan indallah anta qulu ma la taf'alu. Allah murka dan marah sangat besar. Nah, bulan itu tidak ada orang yang tidak bisa beramal, cuma kadang-kadang kitanya tidak ada yang nuntut. Wong infak, kitanya beli infak, itu mendapatkan sanksi besar. Kalau saya nggak mau orang infak, saya infak orang infak, jadi ada kerjasama. Itulah ahli surga. Karena apa? Kudu memang dua-duanya. Iman saja tanpa amal soleh tidak diterima, amal soleh saja tanpa iman pun tidak diterima. Dua-duanya sinergi berjalan bersama. Lantas bagaimana kalau demikian? Saya nggak mau punya ilmu lagi lah. Misalnya ke wong bodoh diancam. Dari kitab An-Jubaid Ibnu Ruslan
Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu mardudatul la tuqbal. Ini saya ngaji di Kiai Hambali Sul Jujeli dalilin, sehingga saya senang ngaji. Karena apa? Jare itu ya, jare-jare Ibnu Ruslan dalam Tajuben. Wa qululan sama teman uang bi ghairi kang ora kelawan ilmin, beli dua ilmu yakmal amal, maka amalu amale mardudat amale ditolak, boleh diterima. Oh, jadi wong amal tapi laka dasar ya, laka referensinya karpe dewek, maka sehebat apapun amalnya ditolak. Ningkene lah indah baik yoyane pada jalan kambe ilmu, menyampaikan ilmunya. Yang bodoh gelem ngaji, buktinya yubarman antara si bodoh kali si pinter, nanti di surganya bayang-bayang. Jadi tidak ada kesenjangan antara orang yang bodoh dan orang kiai. Sekarang kesenjangan kan, bodoh-bodoh kiai-kiai itu saya nggak mau. Maka saya katakan, jadi kalau digambarkan ini ulama kan, ulama, kata Allah, barang siapa ulama Anda tidak mengamalkan ilmunya sesuai dengan apa yang ada diteorikan, maka Anda akan disiksa lebih dulu daripada penyebab. Ini orang tahu, wong bodoh karena beli ngaji, upai nyumbang. Nah, supaya jalan bisa surga ke tengah-tengah, kang bodoh anak amale, kiai anak amale, surga bayang-bayang. Saya pengen begitu Pak Haji Gus. Jadi nggak ada barang tang-tang, kayak kodok belentung. Baru kodok belentung. Bu, kodok belentung bu, lagi indah. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Tuh. Mungkin bahasa kodok. Tapi bahasa kuliah mau terjemahannya mau konon. Tanpa kamu sunyi ku rasa dunia ini. Larang kodok. Kodok lagi parah, ujungnya kerasa sapi hasilnya papat. Sapi nyonglot, kang wadon ngetan, kang lanang mulut meteng-teng lembung. Ya kodok belentung kan kodok. Sapi kurang ngajar kamu. Saya lagi asik, saya lagi indah koi. Kamu yakni telah berbuat pelanggaran, yakni apa? Pelanggaran hak berpacaran. Wow. Saya tidak terima. Jare sapi, dok, wis damai baik. Tidak bisa damai baik, meteng-teng baik. Sampai akhirnya sampai munjuk. Jadi sapi perlu kamu dengar, walaupun saya kecil, saya akan tantang Anda duel. Dok, jangan begitu. Jangan begitu, sudah damai. Bukankah damai keindahan? Tidak, tunjukkan mana yang hebat. Akhirnya apa? Dok coba dulu enteng di semua kita di selapan sikit. Oh dok nak siklat tuh gedein di dok. Dok, dok, kodok, gedein di. Kita bisa melawan gede siklat. Kunang bari sikil lebih apa maning bari awal. Uslah damai lebih bisa. Jadi pada paksa, jeruk tahu. Kita bisa nunggu di sirap peteng kertak. Bu, saya dengar kodok berdua boleh bu. Ayo, semua nonton kekuatan sirap kodok masih bisa, semua bisa. Sikile ngangkat beletok. Wallah, siapapun Anda dengan pangkat kedudukan jabatan tinggi, dengan Allah kurang ajar telah terjadi. Fir'aun beletok tidak, Namrud beletok tidak, Qarun beletok tidak, Haman beletok tidak. Sudah ada contoh, maka jangan kurang ajar kepada Allah. Itu yang saya perhatikan hari ini pada kurang ajar. Gak usah kita misalkan ulangi surat al-surat atau kamu tidak benar, sudah gak usah. Kita ini dok muntah di Gusto. Karena apa? Banyak perintah Allah yang diinjak-injak, pelanggarannya kita lakukan.
Lah sekarang apa lo nggak marah? Di kampung-kampung wajib pakai masker. Bukan saya tidak mendukung, coba kalau nggak wajib sholat 5 waktu yang tidak kena denda romatus syiri. Sok kamu ngomong aja jadi masalah di masalah. Nah ketika dipermasalahkan Anda menentang Allah, Allah ajab orang diganas lagi sekali. Kemarin saya kondangan ke Pak Wek anak angkatan laut, Pak Haji Sandar kan. Tampal gua, lah. Masa pengen banget kurupol. Kadang-kadang bingung, dia bodoh ini, ya kan? Kadang-kadang bingung. Tangan dipakai plastik, kan dipakai tangan baik, tangan kiri. Ya Allah, bakal dipakai. Bingung. Bebas pengantar selamat tapi aman, alhamdulillah balik aman. Nah inilah dibodoh maaf, saya bukan menolak. Apa yang saya silakan itu ikhtiarnya pakai masker silakan, tapi jangan sampai ketinggiannya lebih meninggi hukum. Ini jadi masalah. Ya, yang jadi masalah. Coba lihat di komplek. Kalau bisa digambarkan Pak Haji, misalkan gunten, misalkan apa bapak namanya virus, sekarang namanya corona. Kamu digambarkan cilik mentik, kamu digambarkan cilik mentik, bisa dikatur di mata. Segini perumahan ditutupi kamu arang rajem. Ya itu kan cilik yang mabuk bisa ditutupi kita Melayu menek. Kan numpak apa? Ojol kan? Iya. Dipai kan burian kadang-kadang yang menek itu sih belum. Kadang-kadang bingung saya. Sudah saya yakin, saya sih katakan tuh sudah ada yang namanya masker. Percaya beli? Yakin beli? Yakin. Wajib. Tapi jangan yakin percaya di perintah dilakoni sembahyang kon bledingnya bleding. Saya dari dulu begitu aja, bukan berarti saya nentang kebijakan pemerintah, tidak boleh karena kita punya pemerintah kan dipilih oleh kita, tapi iya. Masukan dari orang pun perlu diterima karena apa? Kalau demi untuk apa? Supaya bangsa ini jangan tenggelam. Sok lamun sekali ditambah maning sampai bulan pira. PSBB apa tambah maning? Sampai bulan pira. Ki lamun 5 tahun mungkin kira-kira bakal tidak. Cur. Bangkit. Makanya Bekasi tolak. Ditampi dari pemimpin ulama Islam. Bila kamu kumpulkan dokternya, kumpulkan ulamanya, ada apa nih? Balik ini kita rebukan bersama. Kita kan nggak mau kumpul kan, cuma ini di media sosial kumpul ulamanya, kesehatannya, terus lebeknya. Ada umat alhamdulillah mangan ngeduk kuburan. Ya Pak Sari. Yang umatnya alhamdulillah itu bisa mangan kuburan ngeduk maning. Bengi-bengi belakang lembur apa saja. Tiga enak sih, paham apa ya? Ini maaf, bukan saya menolak atau berargumentasi. Saya lebih yakin dengan kebenaran itu saja. Makanya saya di mana-mana pun menyampaikan di hadapan polisi, di hadapan lurah. Karena apanya ditakut? Sekian lamun misalnya anak kiai menyampaikan kiai belum beli. Sebetulnya kalau boleh ngomong ini bukan tugasnya ulama. Wah ulama sampai sembahyang. Ulamanya sudah diboto, sembahyang jangan nempel, sembahyang renggangkan semeter, direnggang merenggang dek, di kongon renggang ya tambah bubar. Mak, di mana-mana di hadapan polisi jenderal bukan berarti saya katakan tidak. Saya merasa kasihan, saya punya tanggung jawab moral baik di dunia maupun di akhirat. Nah sekarang kalau sudah rakyat, masyarakat minggu makabe apa menjamin bakalan masyarakat sembahyang di rumah? Goro-goro yang tak juga lagi. Wah jangan sudon, raimu sudon, bisa setan. Ini fakta kan? Betul. Benar. Sampai Pak Iskandar itu ada. Iya. Boleh balik lah. Pak Iskandar. Merak-merak mampu kan enggak ada aman terkendali paham. Ini untung
jadi ini bulannya penting ilmu. Bukankah diajarkan dalam Quran ya, yang namanya kematian Bu, kita diancam Bu, lamun boleh bilang dibentukkan dengan fisik wujud, kita ini teroris Bu, lagi diuber-uber nih Densus 88, kira-kira bakal tangkap pelik. Teroris di Densus 88 tertangkap pelik, kita tuh seperti itu. Dari Al-Quran itu ada. Dimanapun kamu berada, yang namanya kematian pasti ikut walaupun kamu di benteng yang kuat, dan artinya Melayu mendikun pasti bakal mati. Faidah ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mati. Kulun nafsin dha'iqatul. Semua yang bernyawa pasti mati. Jangankan manusia, wong malaikatnya pun anak mati ini. Setelah mati baru hidupan kembali kekal abadi tanpa batas. Paham Bu? Paham? Ya saya sih pakai logika apa? Acara representasi kondangan. Anak segar. Sambal goreng. Bingung. Salaman sikut. Salaman sikut bari sikut, ngejak sikut. Kayak orang politik ya sikut-sikutan Pak. Nah mudah-mudahan saya pribadi Pak Haji Gus menunggu mudah-mudahan ada ulama yang benar. Amin. Ini saya bisa membayangkan kalau hal yang demikian berlarut-larut, hanya mati kalau misalkan separuh, selama sama Bang Sulisa takut, ya kita nanti yang separuhnya mati lagi. Jadi harus diselamatkan. Kematian kalau misalkan berdasarkan punten medis sudah serahkan ke dokter. Yang lain tidak boleh tercampur, betul? Betul. Masalah hukum, ketetapan Allah, ulama tidak tercampur, ulama sampaikan. Nah, baru dua-duanya jalan, prinsip beli berjalan. Betul. Kenapa? Yaitu, nah fotokopi lah, ucapan Nabi, wallahi ya amil al samsi fi yamini wal qamari fi yasari. Nabi sampaikan, wallah paman, jangankan wanita, jangankan jabatan, jangankan duit sekalipun paman, menaruhkan dan meletakkan matahari di tangan kananku, bulan tangan kiri untuk aku tinggalkan dakwah, tidak akan pernah mau sebelum Islam berada, kelihatan tampil atau aku binasa dengan Islam. Nah kita kan makasih binasa juga karena Islam kan. Fulus, bab, benak, diplotek. Saya takut Pak, takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hari-hari saya ini merasa kayak ada perbedaan. Sampai setiap hari saya merenung ya Allah, seandainya kau matikan hari ini, yang penting kau mengampuni dan menerima apa yang saya lakukan kebaikan. Cukup sehari-harinya gak ada. Karena perasaannya belenak boleh, hari-harinya belenak. Ya, kalau kita dari kacamata iman, hidup sekarang itu tidak ada yang enak. Bagaimana mau enaknya kita ibadah ngaji dilarang? Bahasanya bukan dilarang. Makanya Quran mengatakan orang-orang kafir, orang-orang yang akan memadamkan cahaya Allah akan memandikan dengan mulut. Wes sembahyang memang tidak apa-apa, memadamkan cahaya. Beli ngaji tidak apa-apa. Imam Ghazali mengatakan 3 hari tanpa adanya pemadam, hati kita keras bagaikan waktu. Bayangkan sekarang berapa bulan kita berpisah dengan pengajian. Lewat pedang terhormat, mampus itu kenapa tuh? Sekarang lagi dibentuk karakter kita bagaikan Fir'aun dan Namrud. Bocah ini sore, profesor studi. Bahkan penjunan yang ramah. Kenapa? Pada wanita akhirnya apa? Yang mengatakan ramah sekarang itu dihinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah.
Terus kalau pengen mulia kan saya sering mengajarkan, ya Pak Buang lagi melet, apa yang saya bisa bantu, lepas dia, Pak Buang, lepas gomis, artinya gomis gak apa-apa, tapi kebesaran pakaiannya jangan dipakai. Gimana be ada bimbingannya lebih bagus. Cuma sudah contoh, belum paham. Ada pada cuma contoh. Ya. Jadi apa yang sekarang teman-teman kita hadapi? Misalkan gawe bangunan, teman kita susah untuk mengambil salah satu dari sekian alat, kita bantu, lepaskan al-mukarramnya, lepaskan jabatannya, sama antara saya dengan Pak Buang, itu mulia. Apakah Nabi beli mujahadukan pada waktu bangun Masjidil Haram? Sampai pertikaian terjadi pun dalam rangka untuk menaruh yang namanya Hajar Aswad. Nabi itu bisa menyelesaikan. Ini bisa bunuh-bunuhan. Sehingga keputusan orang yang pertama masuk ke masjid ini, Ka'bah itu orang yang pertama yang wajib untuk menaruh Hajar Aswad. Terjana yang pertama kanjeng Nabi. Nah, 4 suku wisiat menanti orang yang adil dan bijak. Ternyata kanjeng Nabi. Begitu kanjeng Nabi dikongkol ning apa sih ning suku-suku, pada waktu ada 4 suku, sudahlah digelar kanjeng Nabi punya sahabat, punya surga. Hajar Aswadnya ditaruh di kayaknya. Kemudian karena papat pojoknya diangkat, gremeng begitu parah, taruh di pojok, celah. Aman beli. Ikilah Quran, ikilah Islam, musyawarah, wasawirhum. Kita kan beli musyawarah, pengen naikin RPD, ya ribut banget. Yang musyawarah ribut beli, ribut. Tapi bakal ribut musyawarah, insya Allah mana yang beli. Tidak boleh ada musyawarah asgar kecil. Lah kita sekarang musyawarah tidak, ada musyawarah masing-masing ribut. Bentuk musyawarah kan digangan kan, digangan menang. Tapi jangan jelas kepastian diputuskan. Nah, tinggal diancam menang, musyawarah masih timbul, diancam penjara. Kenapa sekarang ribut? Ini. Makanya ibu dan bapak, wis mana urusannya wong mana-mana, kula pesen ibu dan bapak, yuk kesempatan kula masih anak, wis gak amal bebu mati beli bakal beru. Gila kula mati sikit nyanyi, wah mujar-mujar kulanya mati dingin. Ya, asah deh gak mati puas, tukang nuduh uang puas mati dingin. Ira dia bakal mati, cok. Paham? Jadi saya sampaikan, kita bersyukur hari ini diwakili. Ada orang yang mati umur 58 tahun ada. Banyak kan? Alhamdulillah, terus diwakili. Anak kamu 60 mati, kamu 60 berarti diwakili. Alhamdulillah. Yang diwakili nanti pada akhirnya bakal nyusul. Sadar. Sisi lain kita bersyukur, alhamdulillah saya diwakili nih batu pulang bukan mati. Tapi itu bukan mati. Paham ya? Pada waktunya Bu. Apalagi Kang Sulaiman juga ngajak, banyak sebetulnya kalau kita seperti Kang Sulaiman menyampaikan bahwa minuman keras Bu, kelihatannya sampai airnya pun turun berulang-ulang kali, sampai beberapa kali turun ayat. Yang namanya minuman keras adalah manfaat, ada mudorotnya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian juga disampaikan sekali lagi bahwa disampaikan lagi juga ada ayat bahwa la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu sholat kamu kalau dalam keadaan mabuk. Turunlah itu innamal khamru wal maisir demi orang yang beriman. Jadi kesimpulannya itu khamar itu haram. Baik banyak jumlah untuk dikonsumsi maupun sedikit. Kalau haram jumlah banyak atau sedikit kita menggunakannya tetap hukumnya haram.
Go obat boleh, go joget apa maning, kan dia joget boleh minum, jangan mabok, boleh joget, jangan rusuh. Nah, Kang Sulaiman ngomong, la tasrabul khamra fa innahu miftau kulla syarr. Jadi Gusti Rasul, la tasrabu, jangan kamu minum al khamru, minuman keras. Fa innahu, maka sesungguhnya minuman keras miftau itu jadi sebab kunci kulli syarr, kejelekan. Melakukan perbuatan jahat apapun itu diawali dengan minuman keras. Contoh, anak bersama puasa suami luar biasa hebat. Di bawah limong beli mati di sana. Ngomong dosa besar. Dengar Bu. Dosa besar. Kamu mau tidak berzina? Tuh, wanitanya cantik, orisinil, bayar, gratis. Ya nanti itu apa? Malah terkubur lah. Ada apa minum? Belum haram bikin minum. Coba ini. Ini sekedar contoh kecil saja. Ternyata bocah cantik itu belum enak banget. Enak. Mata biar mimpi kayak apa? Yang duanya dosa dikerjakan. Pertama adalah berbuat zina. Karena apa? Akalnya sudah lepas, sehingga tidak terkendali kan. Ada apa? Kuku melepas kayak ciplukan, kesempatan gabrot. Nah, wong itu mana sadar itu? Anaknya sadar kan? Aman tong kan alkoholik tong, barang tong diledek maning, sirah, ika, dosa bakal nuntut, meteng, sirah, bakal kangaran, nama baiknya hancur, reputasinya pokoknya hancur kamu. Jadi pribadi gampang pati selesai. Nggak tahu nih. Daripada reputasi, daripada popularitas, daripada harga diri tercabik-cabik dan terhinakan, maka masa ini jelau. Barang pati ini total hilang kabeh kesadaran, serius mabuk sadar yang ada penyesalan. Lah, bersetengah mati wong tua, cum, siraku goblok. Aku bukan saya, kira-kira aku adalah iblis yang menjelma jadi orang tua. Kamu tertipu. Bis kesimpulannya karena panjang ini ceritanya, kesimpulannya bocah kang moe santri melakukan dosa, 3 dosa besar dalam satu perbuatan, yang diawali dengan minuman keras. Makanya haram. Nah, kemudian kita gelar lagi wala tarabus sholat. Jangan kamu sholat dalam mabuk. Sekarang bukan mabuk saja minuman, termasuk mabuk jabatan. Betul. Jadi kembangkan. Jadi pembicaraan mabuk apapun, kalau mabuk pasti bahaya. Mabuk jabatan bahaya tidak? Bahaya. Yang mabuk agama berbahaya, teroris. Kan itu dia memang kan? Radikal. Ya, bayangkan. Tapi jangan sepihak kalau begitu kan menteri-menteri sertifikat KB bener pada bidangnya. Hancur kan? Kita itu lagi blojo dewe. Mulanya Nabi katakan, barang siapa yang membuka aib saudaranya, nanti akan dibongkar aibnya di dunia dan di akhirat. Kenapa semua pejabat dibongkar? Karena sama-sama membongkar aibnya masing-masing. Ya segini bayangan pribadi sampai keturunannya kena kabeh. Bulannya mestinya jadi menang. Sering saya katakan, kita bersyukur Pak. Seandainya Allah bongkar aib kita, garam itu gak ada apa-apanya, kotor kan? Kenapa garam mulai diomong al-mukarram, kiai? Karena Allah gak mau bongkar aib saya. Kalau Allah bongkar aib saya, gak ada apa-apanya saya. Maka alhamdulillah, ya, supaya bapak dan ibu jadi bongkar aibnya, jangan sekali-kali membongkar aib saudara. Kita ini gak ada apa-apanya, sok namun Allah kan bongkar aib, siapa kan bisa nutup-nutupi. Nah, caranya supaya nutupi, kita jangan bongkar aib. Misalnya, bah, lah supaya bagaimana kan di sini suka non baik pasari. Jadi, wah saya ya jadi rame jangan. Misal laporan aja, bah, gua minum makanan, terus lah, DP kan tahu jam dewe kita dewe. Bisa beli mau? Bisa beli? Beli bisa, kalau kamu sempat besok itu, wah
gedor, pasrah jadi apa? Sandiwara aja. Nah, cobalah kita belajar. Insya Allah mudah-mudahan ini sebetulnya. Kemudian juga terakhir, Kang Sulaiman juga mengajak kita sholat harus ada departemen pengimplengan. Siapa kayak sholat yang dikimpleng? Apa Garam Mulia, Pak Haji Kus, apa Kang Sulaiman, apa Mas Senja, apa kita? Tidak. Nabi katakan sembahyang kang belum cuma kanjeng Nabi. Apa dalilnya? Dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu kamar itu muni usul. Sholatlah kamu sholat sebagaimana kamu lihat aku sholat. Bagaimana? Bukan saja pada gerakan, tetapi pada ucapan yang dibentuk dengan sikap dan perbuatan. Misalkan Allahu Akbar, utai Gusti Kang Maha Agung, kasiratul kama wa menang, walhamdulillah kasih muji kalau Gusti Kang terus. Kemudian jangan sekedar teori, dibuktikan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidup pula, wa mamati, mati terus. Nah ini coba, kira-kira kita klopin dengan bacaan yang kita sampaikan. Betul kita ini hidup dan matinya untuk Allah? Bohong. Anak wong butuh wong misalnya jujur ya, wong butuh usaha, misal 1,5 juta, pula duit anak, gelem bantu beli. Karena batu tak tuh tak selalu penipu. Benar kalau beli dulu jangan Pak. Kesimpulan dikit 300 dingin nih sebagian. Misal atau mau butuh modal 1,5 juta. Misal bener beli, wa mahyaya wa mamati, atau hidup dan mati, atau inna sholati wa nusuki. Betul ibadahnya karena Allah. Karena zaman kita Pak yang sama butuh modal Pak. Saya akan terus tetap bekerja keras. Karena apa? Saya nggak mau jamaah saya ini terlibat dalam utang riba. Maka saya pun bertanggung jawab di akhir. Gak bisa sendirian. Saya ajak yang mau. Gak yang mau, udah pasrahkan kepada Allah. Ada jalan keluar. Banyak jalan menuju surga. Nah, lihat Nabi. Sholatnya Nabi bagaimana? Nabi ketika sholat punya uang lupa, ada di bantal, tapi nggak mengakibatkan kanjeng Nabi ingat duitnya pada waktu sholat, tidak. Assalamualaikum, ingat bahwa di sorbantal ada duit, balik beli. Jari siapa? Kan ke dalam kan balik, Swiss balik beli duitnya, diamankan tadi bagi-bagi, diamankan dan bagi-bagi. Dalam sholatnya Nabi ku bakal dia duduk nyak. Paham? Bisa dulu. Berarti sholatin dalam jin. Ya dalam jin gitu bisa ke dalam sih. Kalau kita betul sholatnya melihat Nabi sholat, Allah, apapun yang kita punya sudah kita butuh pasti akan dikeluarkan. Kenapa? Karena wal akhiratu khairu, akhirat lebih kekal dan lebih baik dan kebaikannya kekal. Wes kan Nabi sering kadang-kadang kan imam kan mantepin buri kan lurusan rapat kan, karena udah rapat merupakan sok utamaan sholat. Kanjeng bilang lah ternyata ompong. Bengin kayak Nabi ompong rewel Pak. Ini orangnya kemana ini? Kok tidak ada? Jari Kanjeng Rasul, ya Rasul bulan ini nggak akan bakal datang ke masjid. Kenapa sih? Punya masalah dengan warung kok. Masalah warung apa? Kemarin utang berat janji hari ini. Jadi mungkin Allah berupa rezeki. Yuk kita bantu bersama. Gelar sobat, plak baik. Begitu gelar sobat, nawang kang sugi peteng. Rasul, aku malu. Nabi katakan, demi Allah, seandainya Muhammad mampu semua kekurangannya, Muhammad tanggung jawab. Anak itu Ustaz kamu belajar. Berarti sembahyangnya nontonnya jin, nontonnya apa? Nontonnya iblis. Maka saya mencoba, saya nggak mampu misalkan 15 juta, ya kita ajak yang lainnya. Alhamdulillah 13 pembangunan dapat dilaksanakan. Alhamdulillah, hakikatnya alhamdulillah. Ini misalnya butuh pula batu sudah cerita gede, lah 15 perak. Tapi pahalanya besar tidak? Pahalanya besar. Enggak, tapi kapan waktu yang penting insya Allah nanti terjadi. Karena usaha nama laporan Mbak,
Karena wong pengen modal usaha, penting usaha yang bener, ya pula dukung. Ya kadang-kadang ngomongnya terus langsung durung praktek ya. Baju tinggi ya durung praktek terus pada tuh kayak pula tolak nih bukan tenggo. Tapi dinggo ya kalau ada tak gue sekolah sih, karena usaha aja kok pun. Dinggo, ya tak minggu wis, gue saja kok ada dinggo pulang. Terus undang, juta praktek kan. Barang kok kampung kira-kira anak wong kampung butuh, kampung daerah desa ini butuh baju bersih, pulang ngomong. Pulang paling hati-hati nih begitu. Bro Pak RW. Nah kemudian banyak contoh Nabi yang dikerjakan. Nabi ketika mendatangkan rumahnya sahabat kenapa kamu sholat tuh cepat-cepat sekali? Enggak, tumanina. Ya Rasul, aku pengen modal usaha karena di rumah ketika aku di masjid Nabiku tidak memakai pakaian, jadi gantian. Begitu. Apa kamu gak lihat? Aku ini gak punya apa-apa sahabat. Ya, panjang Nabi sih bisa dibayar beli. Sahabat dibayar beli. Dibayar beli. Dalam beli kanjeng Nabi sebagai mengonon. Oh di dalam ada praktek sebagai mengonon. Nah gara boleh pengen mengonon. Mau ngomong insya Allah sama Tuhan. Bukan berarti saya sok pintar, saya benar. Tidak, saya belajar. Oleh belajar dengan kanjeng Nabi. Oleh belajar kanjeng Nabi wajib. Dan insya Allah kalau praktek kehidupan Nabi di jalan diamalkan, saya berkeyakinan masyarakat aman, Allah ridho, gemaripah wajib. Kenapa demikian? Kita ada kembali kepada Allah dan Rasul. Banyak Bu ya. Nah kemudian tadi itu kemudian ada kebahagiaan. Ini paling akhir sekali. Karena kita kan bukan kiai, betul? Betul. Kita bukan orang kaya, betul? Betul. Tapi ada harapan Bu. 14 abad yang telah lalu kanjeng Nabi menyampaikan ada harapan kita menjadi orang-orang yang garis depan dalam agama. Apa Nabi? Wa anallaha yu'ayyidu hadadin birujulil fajir. Boleh jadi yang memenangkan Islam ini bukan mereka yang ilmunya banyak, bukan mereka yang tahu nausorotnya, bukan mereka yang kaya. Boleh jadi yang bakal memenangkan Islam adalah birujulil fajir, yakni wong kang dikatakan fajir, wong kang apa fajir kalau dalam bahasa umumnya Mas Farid, wong kang berbuat maksiat. Tuh, kita ada harapan, kita nggak ngerti tafsir, betul? Betul. Kita nggak ada harapan karena kita orang yang kere, betul? Betul. Tapi Allah kejadian boleh jadi Islam menang karena panas. Kenapa? Karena hari ini kita berbuat kan? Betul. Lah ulama kita sekarang pun bukan kita berisi apa? Hanya tidur enak kan, mobil mewah, masyarakat terserah, sehingga Allah katakan, Nabi sampaikan boleh jadi Islam akan dimenangkan oleh orang-orang yang berbuat maksiat. Contohnya Umar bin Khattab maksiat tidak. Sudah ada contoh semuanya. Maka kita jangan pesimis, kita harus optimis dan kita pun jangan sombong. Kita berjuang terus, insya Allah sebuah kita seandainya kita dijadikan sebagai pemenang Islam, bersyukur alhamdulillah. Amin ya. Konon pencelung menjawab, saya pencelung. Puskan banyak dulu. Butuh sudah setengah. Butuh sudah setengah. Apa jalan? Butuh setengah. Ya, mudah-mudahannya. Jadi harapan pasti ada. Semoga kita tetap menjadikan harapan yang Allah sampaikan. Dan terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan Ahad depannya sudah cetak undangan. Ahad depan itu di rumahnya Bapak Kang Waridin, Ibu Sum. Jadi gampang kalau misal dari Pak Haji Kus lurus saja ke Cermai Kiri, terus ke Galunggungan, nanti kan Kalijaga maunya, tapi jangan belok kanan. Bisa lewat jembatan belok kiri paling 100 meter. Di sebelah kanan ada orang jual es batu, itu gangnya. Ya, parah kan? Paling 100 meter lah. Itu kalau arah misalkan dari Pak Haji Kus, dari Perumnas. Nah, misalkan dari Katiasa mau ke rumah sakit Budi Luhur kan, Katiasa, masuk Katiasa nanti kan ada pertigaan, lempeng ke rumah sakit Budi Luhur, yang kiri ke Perumnas. Ke kiri kan, jangan kiri, lurus. Nanti 100 meter ada orang jualan es batu, masuk situ. Lalu bagaimana? Dari arah Penggung, misalkan dari arah utara selatan,
Misalnya Pak Buang, si Manggung gampang, jadi lewati rumah sakit Budi Luhur. Lewati rumah sakit Budi Luhur, kalau nggak salah lewati sekolah SD, tak Haji Kus. Kayak kelewat SDG ya ada sekolah SD, nah, masuk. Belok kiri, kalau dari sini belok kanan, kalau dari Pak Buang belok kiri. Nah ini barangkali memang hemat waktu Pak, langsung saja. Boleh? Yang mau ke studio juga boleh. Nah mudah-mudahan ini kegiatan ini bisa kita jalankan. Ibu dan Bapak, pula saya mengajak Pak, diri pula, tolong bicara dengan kemungkinan kamu beli mancing akal Pak, ini terjadi di zaman sini. Ya. Kemungkinan kamu beli bisa dicerai akal dia terjadi. Jadi sebelum kejadian buruk menimpa kita adakan persiapan. Sehingga firman Allah dalam kalimat wala tamutunna wa antum muslimun, mudah-mudahan kita tetap pengakuan. Punten Pak ya, punten, jangan menganggap kita santai, jangan. Wong bakal dicaci maki bes sesuai marah. Ya kan? Bisa nabok milik. Paham? Paham? Nah mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan hanya untuk meneruskan ucapan Kang Sulaiman. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.